warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Bapak Nikmal Faiz selaku dosen pengampu mata kuliah Masailul Fiqih jurusan PAI semester 4. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah serta PPT kami yang berjudul Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Kelamin. Saya sebagai pemateri 1 Miftahul Fauzia, pemateri kedua Vialita Arlanda, dan pemateri ketiga Endah Dwiyanti. Materi yang pertama yaitu operasi kelamin. Operasi kelamin juga disebut sebagai rekonstruksi alat kelamin adalah pembedahan yang merubah struktur seksual yaitu dari segi penampilan serta fungsi dari seorang pria menjadi wanita ataupun sebaliknya. Operasi ini secara medis juga dikenal sebagai feminisasi ataupun maskulinisasi dan genitoplasti ataupun penektomi. Hal ini tergantung dari jenis kelamin asli dan jenis kelamin yang akan diinginkan. Hal ini dimanfaatkan oleh pribadi transgender untuk beralih dari jenis gender biologis mereka menuju jenis gender yang mereka inginkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Vialita Arlanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vialita Arlanda, NPM 1901010024. Saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemaparan Miftahul Fauzia, yaitu yang kedua tentang tinjauan hukum Islam. Operasi ganti kelamin hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku, setan, akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya." Quran Surat An-Nisa ayat 119. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setan memiliki upaya untuk mengajak manusia melakukan berbagai perbuatan maksiat. Di antara perbuatan tersebut adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan operasi ganti kelamin termasuk mengubah ciptaannya sehingga hukumnya haram. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Musyawarah Nasional yang kedua tahun 1980 tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI, sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal, kedudukan hukumnya jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. Para ulama fikih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya, yakni hadis Nabi SAW, Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya yaitu pergantian alat kelamin. Yang pertama, mengubah alat kelamin dari pria menjadi wanita atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misal dengan operasi kelamin, hukumnya haram. Yang kedua, membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin pertama, hukumnya haram. Yang ketiga, penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi pergantian alat kelamin sebagaimana poin pertama, tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait pergantian tersebut. Dan yang terakhir yaitu kedudukan hukum jenis kelamin. Orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin pertama adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti belum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Yang poin C yaitu tentang orang normal ganti kelamin. Operasi ganti kelamin dilakukan untuk orang yang diketahui sebagai transgender, berperilaku tidak sesuai dengan jenis kelamin, dan setelah operasi dianggap sebagai transseksual, merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan biologis jenis kelaminnya. Operasi ini seharusnya hanya dilakukan pada orang yang sehat secara mental, yang ditentukan melalui evaluasi kesehatan mental sebelum operasi. Operasi ini juga diperuntukkan bagi pasien yang terbukti memiliki disforia gender, suatu kondisi yang sebelumnya disebut gangguan identitas gender. Orang dengan kondisi tersebut merasa bahwa mereka seharusnya memiliki gender yang sebaliknya dan perasaannya tersebut menimbulkan stres dalam kehidupan mereka.
Beberapa resiko dari operasi ganti kelamin. Yang pertama, darah tinggi. Yang kedua, apnea tidur. Yang ketiga, penyakit jantung. Yang keempat yaitu tumor yang mempengaruhi kelenjar pituitari. Dan yang kelima, infertilitas. Yang keenam, berat badan yang tidak terkendali. Yang ketujuh, tingginya kadar enzim hati. Yang kedelapan, darah menggumpal. Yang kesembilan, kecemasan. Dan yang terakhir yaitu perasaan tidak pasti dan kebingungan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Enda Duyanti. Baik, perkenalkan nama saya Enda Duyanti, NPM 1901011056. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Violeta Arlanda, yakni tentang mematikan salah satu kelamin ganda. Kelamin ganda atau ambiguous genitalia adalah kondisi langka yang terjadi saat alat kelamin bagian luar bayi tidak terlihat jelas apakah bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, kelamin ganda sebenarnya bukanlah suatu penyakit. Ini sebenarnya merupakan tanda dari kondisi yang mempengaruhi perkembangan seksual dan dianggap sebagai gangguan perkembangan seksual. Biasanya kelamin ganda tampak jelas pada saat atau beberapa saat setelah bayi tersebut lahir. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kelamin ganda. Yang pertama yaitu kurangnya hormon laki-laki pada janin genetik laki-laki yang dapat menyebabkan kelamin ganda. Sementara paparan terhadap hormon laki-laki selama perkembangan berakibat pada kelamin ganda pada janin genetik perempuan. Yang kedua yaitu mutasi atau perubahan pada gen tertentu dapat mempengaruhi perkembangan seks janin dan menyebabkan kelamin ganda. Yang ketiga yaitu kelainan kromosom, seperti kromosom seks yang kurang atau berlebihan juga dapat menyebabkan kondisi kelamin ganda. Baik, selanjutnya yaitu operasi kelamin pada dasarnya diperbolehkan karena ia bersifat memperbaiki. Sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih dan hadis yang dinyatakan, salah satunya yaitu ad-dararu yuzal atau bahaya yang harus dihilangkan. Menurut mazhab Imam Asy-Syatibi, menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan atau lupa. Hadis riwayat Ahmad. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.